yang baru-baru ini sangat Iya. meresahkan itu kan minyak tuh. Iya, betul. Nah, kalau untuk khusus untuk minyak sendiri bagaimana Pak di situ ketersediaannya? Dan alhamdulillah sampai saat ini ya barangkali kita cukup sama tahu tidak terdengar ya namanya Kabupaten Pesawaran kelaparan ya. Oh iya iya. Iya. Di Pesawaran itu apakah masih banyak penduduk atau warga yang Ya. hidup di bawah garis kemiskinan, Pak? Betul. Nah, apakah ada perlakuan khusus untuk mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Bupati Pesawaran Menyapa. Untuk episode kali ini saya bersama Bapak Awaludin. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran. Betul ya Pak? Betul, betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Novi. Terima kasih sudah hadir di studio Rilis TV Pak. Sama-sama. Iya, jadi hari ini Bapak ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk mewakili beliau ya Pak ya. Siap. Kita akan berbincang tentang bagaimana ketersediaan pangan di Kabupaten Pesawaran jelang Lebaran 1443 Hijriah yang tidak lama lagi. Ya. Nah, mungkin secara keseluruhan Pak, saya pengen tanya, sampai saat ini ketersediaannya seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Mbak Novi ya. Untuk menjelang hari besar keagamaan nasional Ya. yang sering disebut menjelang hari raya Idul Idul Fitri, Fitri, Idul ya. Adha. Nah, yang lebih pokok ini kan rata-rata kita selalu mengantisipasi tentang ketersediaan bahan pangan pokok. Nah, untuk di Kabupaten Pesawaran ya alhamdulillah kita selalu berupaya dengan semua stakeholder, OPD-OPD yang terkait untuk kita menjaga ketersediaan stok kita, baik itu harga maupun bahan pangan juga. Dan kita sudah mulai mendata, kemudian sudah mulai melakukan survei-survei yang ada di pasar, baik itu tradisional maupun di pasar-pasar yang lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran. Nah, kita cukup tahu bahwa seperti bahan pokok kita antara lain beras, ya, kemudian jagung, kemudian ada cabai, kemudian ada lagi daging. Nah, itu semua kita pantau dan kita lihat ketersediaannya. Nah, kita sudah melakukan beberapa hal yang sudah kita lakukan, yaitu tentang ketersediaan. Nah, alhamdulillah kita di Kabupaten Pesawaran, ketersediaan kita cukup memadai untuk kebutuhan di Kabupaten Lampung Selatan. Seperti beras, ya kan? Nah, seperti itu kira-kira. Terus gini Pak, boleh tahu nggak sih itu ketersediaan pangan itu komoditasnya apa aja Pak? Nah, Ada berapa banyak itu? komoditas pangan itu ada beras, ya, kemudian ada jagung, kemudian ada Telur masuk. telur, kemudian ada daging, ya kan? Gula, Minyak. kemudian minyak goreng, kemudian terigu, ya kan? Nah, dan yang lain-lain, ya. Itu semua dalam pantauan dari dinas Bapak ini ya? Ya. Oke. Nah, semua ini kita pantau ya, karena kita juga di Kabupaten Pesawaran ada yang namanya Satgas Pangan, Satgas Ketahanan Pangan. Nah, Satgas Ketahanan Pangan ini salah satunya untuk memantau komoditi-komoditi yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kenapa? Karena kita tidak ingin terjadinya kelangkaan, tidak ingin terjadinya kurang ketersediaannya bahan pangan, tidak ingin ada harga yang di atas harga pasar. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Novi ya. Nah, ini kalau kita singgung sedikit soal kelangkaan, yang baru-baru ini sangat meresahkan itu kan minyak tuh. Iya, betul. Nah, kalau untuk khusus untuk minyak sendiri bagaimana Pak di situ ketersediaannya? Nah, untuk minyak, memang minyak goreng beberapa waktu yang lalu mengalami kelangkaan ya. Karena ini bukan di kabupaten kita sendiri, tetapi udah nasional, sudah merata ya. Tapi upaya kabupaten untuk melakukan ketersediaan minyak ini berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Mulai dari Dinas Perindak, kemudian berkoordinasi dengan Bulog, kemudian ada pabrik-pabrik minyak. Nah, ini kita adakan seperti pasar murah. Nah, pasar murah ini untuk
memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan, ya kan. Nah, itu pasar murah itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini minyak goreng sudah cukup tersedia, ya. Sampai hari raya aman tuh ya? Aman. Sampai hari raya kita aman. Semua komoditi aman. Semua aman. Semua aman. Yang ada komoditi di bahan pangan itu aman. Ini berdasarkan data yang kita gali dari masing-masing lapangan, dan juga kita punya petugas. Untuk Dinas Ketahanan Pangan aja kita punya petugas pendamping yang mendata baik itu ketersediaan maupun harga. Ya. Yang signifikan apa Pak? Naik turun itu apa dia komoditasnya Pak? Kalau menjelang Lebaran seperti ini biasanya? Yang signifikan ini kita cukup tahu itu daging. Kita kemarin H-3, H-3 dan H-5 itu melakukan sidak. Tahun lalu? Tahun ini dulu ya. H-3 sebelum puasa? Belum puasa. Oh, oke. Nah, itu kita lihat bahwa daging yang cukup signifikan kenaikannya. Di mana harga normal 130 sampai 135, tapi begitu menjelang H-3 hampir 200 ya? Sampai 150.000. 150.000 berarti ada kenaikan 10.000 sampai 20.000. Nah, ini minyak. Daging. Kemudian yang kedua cabai. Nah, cabai ini kadang-kadang naik turun. Tapi sekarang alhamdulillah sudah turun, Mbak Novi. Sedang turun nih. Sedang turun. Tapi bakal naik lagi. Biasanya menjelang Lebaran ini naik lagi. H-min berapa ini? H-3 itu naik lagi biasanya gitu. Itu yang signifikan. Kalau yang seperti cabai, seperti itu apakah itu memang asalnya memang dari pesawat sendiri atau dari mana ya Pak? Kalau cabai kita ada sentranya. Itu di Kecamatan Teginenang ya. Di Teginenang, kemudian di Wahilau ya. Karena memang kita ada sentra-sentra cabai. Memang untuk kebutuhan di dalam ya cukup. Bahkan cabai ini kita sudah mengekspor ke luar daerah seperti Sumbaksel ya kan. Jadi nggak khawatir ya? Nggak khawatir ya. Artinya kita mengekspor sebenarnya. Jadi cabai ini adalah komoditi yang ada di lingkungan Kabupaten Pesawaran. Sehingga dengan adanya sentra cabai seperti di Tegineneng itu juga, dari Jambi, Bengkulu, bahkan Palembang juga udah menerima dari sentra kita gitu. Kalau beras gimana Pak? Beras kita cukup banyak. Beras banyak. Apalagi saat ini kita sedang panen ya, Mbak Novi ya. Menjelang musim panen. Kita lihat kalau kita jalan ke desa-desa, semua pada panen di sawah itu kan. Jadi kalau beras ini boleh dikatakan melimpah lah ya. Tidak mengkhawatirkan untuk kebutuhan kita. Tapi Pak, tugasnya pihak Bapak ini tetap harus berjaga-jaga dong. Iya. Bagaimana kalau tiba-tiba ada salah satu komoditas yang harganya tiba-tiba melonjak? Bawang misalnya, atau telur. Nah, kalau telur gimana Pak? Nah, kalau telur saat ini sekitar kisaran 20.000 per kilo. Nah, sekarang memang agak turun telur ya. Karena mungkin kebutuhannya belum begitu mendesak. Tapi menjelang Idul Fitri nanti itu belum naik itu. Saya yakin itu ya, bahwa kalau telur ini memang ya fluktuasi ya Mbak Novi ya, karena di saat kebutuhan meningkat ya pastilah harganya juga meningkat. Nah, sidak-sidak yang dilakukan itu sidak di mana saja dan ngapain Pak kalau sidak itu Pak? Nah, kalau sidak itu begini, kita melakukan di pasar-pasar yang ada di kecamatan. Ya. Di Kabupaten Pesawaran ada 11 kecamatan. Di 11 kecamatan ini ada sentra-sentra pasar. Ya. Nah, pasar inilah yang kita sidak. Yang kita lihat itu adalah ketersediaan. Kemudian kita lihat yang namanya harga. Nah, yang ada lagi ekstrim yang harus kita hindari, ada penimbunan. Nah, maka oknum atau bagaimana Pak? Nah, penimbunan ini kan biasanya dilakukan oleh oknum ya? Karena ingin mencari keuntungan ya, sehingga ada yang namanya penimbunan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, itu salah satu sidak. Kedua, dengan adanya sidak kita bisa mengetahui kondisi bahan pangan yang ada di lapangan. Kalaupun memang terjadi kelangkaan, kenaikan harga, inilah yang akan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya. Nah, dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, mendatangkan produk atau melakukan operasi pasar sehingga kita menstabilkan harga yang ada di lapangan.
Itu kira-kira Mbak Sejauh Novi. ini Pak, kalau pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya itu produk atau komoditas apa yang didatangkan dari luar? Nah, kalau yang dari luar itu seperti gula ya, karena Gula. kita nggak ada gula. Kemudian bawang ya, walaupun ada tapi tidak begitu Tidak memenuhi ya. memenuhi ya. Bawang merah, bawang putih, gula, kemudian terigu ya. Nah, kalau komoditi ini ya memang harus didatangkan dari luar. Tapi untuk di Kabupaten Pesawaran ini mencukupi. Jadi mencukupi dalam arti konsumsi per kapita. Jadi kita ini ada konsumsi per kapita. Hitungannya seperti itu ya? Nah, hitungan seperti itu dari statistik ya. Tapi kan tiap tahun jumlah kan bertambah nih Pak. Iya. Warga bertambah itu akan hitungannya jadi beda lagi dong. Beda lagi. Karena jumlah konsumsi per kapita dikali dengan jumlah penduduk. Nah, maka kita seperti beras ya. Beras itu kan ada produksi, ketersediaan kita ada berapa? Nah, kalau ketersediaan kita ada 10.000 ton per bulan. Sementara kebutuhan kita tuh hanya berapa? Hanya 3 sampai 4.000 ton. Berarti kita surplus. Nah, kalau beras kita surplus, termasuk jagung juga kita surplus. Oh, gitu. Cara ngitungnya seperti itu. Jadi kita nggak asal mengatakan kita aman, stok kita cukup, karena kita ada data. Ya, nah, data ini ya jumlah per kapitanya berapa dikali jumlah penduduk, maka timbullah kebutuhan kita dan timbullah surplus. Jadi kalau boleh saya katakan, ya memang surplus, Mbak Novi. Sampai saat ini surplus kita. Gitu. Kalau pengalaman tahun-tahun lalu Pak, seperti apa? Pernahkah jadi kekurangan gitu? Sampai membuat kepanikan warga, sempat nggak? Untuk tahun 2021 kita cukup tahu bahwa itu musim pandemi ya. Sedang puncak-puncaknya, tetapi kepemimpinan Pak Bupati ya, bahwa beliau memang sangat konsen dengan pangan, sehingga mengadakan suatu bantuan-bantuan ya kan, kepada keluarga-keluarga yang terkena dampak ya. Nah, kedua, kalau untuk kebutuhan kita masih memadai, memenuhi. Jadi tahun 2021 kebutuhan kita memang masih surplus juga ya. Hanya beberapa komoditi yang didatangkan seperti tadi. Gula, ya kan, minyak, itu kan dari luar. Bawang ya kan. Nah, di luar itu memang kita di Kabupaten Pesawaran mempunyai sentra-sentra produksi pertanian komoditi itu. Binaan gitu. Binaan ya. Apalagi kita saat ini Pak Bupati sedang menggalak-galakan P2L itu, Mbak Novi. P2L itu pekarangan pangan lestari. Nah, pekarangan pangan lestari. Jadi nanam sendiri ya? Nanam sendiri. Jadi ini adalah kelompok wanita tani yang mempunyai anggota dibantu oleh Bapak Bupati kita untuk melakukan penanaman sayur, kemudian buah-buah. Nah, sehingga ini adalah upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, jadi pangan yang tadinya nggak produktif menjadi produktif. Itu Mbak Novi. Manfaatkan ya? itu. Terus Pak, kan kita tahu nih kalau Pesawaran ini daerah pesisir ya. Iya. Artinya banyak yang mereka di luar. Iya. Nyebrang, ada pulau-pulau. Iya. Itu untuk ketersediaan di situ seperti apa Pak distribusinya? Nah, untuk di pulau-pulau itu distribusinya kan semua punya mitra-mitra ya. Seperti kita lihat di Padang Cermin. Di situ ada toko tani ya. Toko tani, kemudian ada produksi lumbung ya untuk beras-beras ya. Nah, sehingga yang daerah kepulauan itu begitu membutuhkan kebutuhan bahan pangan, ya mereka tidak mengalami kesulitan. Karena mereka ada waktu-waktunya, setiap hari mereka akan turun. Artinya turun tuh dia keluar dari pulau untuk berbelanja ke pasar ya. Nah, di pasar ini cukup tersedia untuk kebutuhan di pulau-pulau itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya barangkali kita cukup sama tahu tidak terdengar ya namanya Kabupaten Pesawaran kelaparan ya. Iya. Mungkin ada subsidi sila nggak kira-kira tuh antar desa satu dengan desa lain? Kan tidak semua desa itu mereka punya komunitas yang baik ya. Jadi mungkin itu seperti apa tuh? Adakah daerah tertentu atau kecamatan tertentu yang mereka produksi berasnya banyak, banyak? Itu seperti apa Pak gambarannya?
Seperti beras ya, kita lihat bahwa yang namanya beras ini rata-rata mempunyai produksi, Mbak. Oh ya, rata-rata. Jadi rata-rata kalau beras setiap kecamatan itu punya produksi lahan pertanian. Nah, kalau kita lihat untuk kualitas ya sama, semua kualitas yang bagus. Nah, mereka ini para masyarakat kita cukup tahu bahwa ya mereka akan menjual komoditas beras ini karena mereka juga sudah banyak, artinya sudah terpenuhi, ya kan? Kalau udah berani jual berarti untuk ya, udah cukup. Udah gitu cukup. Ya? Maka kita katakan ya kalau produksi dengan kebutuhan ya otomatis ada hitungannya, maka kita dikatakan surplus itu. Karena hitungannya dari konsumsi per kapita dikalikan penduduk dikalikan produk atau bahan pangan apa. Nah, maka inilah dijadikan bahan kita. Nah, data ini kita ambil dari pendamping yang ada di bawah. Ada penyuluh pertanian, ada mitra-mitra tani, ada retail tani. Semua itu secara rutin mereka melaporkan kepada kita ya bahwa jadi selalu update gitu update ya? Datanya update. Jadi mulai dari ketersediaan, mulai dari harga. Nah, ini juga selalu update. Karena apa? Karena mereka punya tanggung jawab juga untuk melaporkan semua bahan pangan yang ada di lapangan. Itu, Mbak. Terus gini Pak, di Pesawaran itu apakah masih banyak penduduk atau warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, Pak? Nah, apakah ada perlakuan khusus untuk mereka, untuk pangan supaya mereka sanggup untuk membelinya? Gitu? Apalagi jelang Lebaran. Kira-kira gimana? Jadi begini, untuk di Kabupaten Pesawaran ya kalau dibilang di bawah garis kemiskinan ya barangkali kita nggak begitu mendengar ya. Tetapi Pak Bupati selalu membuat gerakan bahwa yang masyarakat kurang itu selalu dibantu. Ada program ya Pak? Ada. Nah, saat ini Pak Bupati sudah ada program Bapak Siji ya. Bapak Siji. Bapak Siji. Bantuan pangan siap saji. Udah tinggal makan berarti. Udah tinggal makan. Nah, inilah salah satu upaya Pak Bupati untuk membantu warga-warga yang tadinya seperti yang sudah renta, ya kan? Kemudian dia tidak ada lagi orang yang bersama dia, kalau nggak ada ngurus, ya. Nah, ini langsung dibantu oleh yang namanya bahan pangan siap saji. Mereka langsung makan. Artinya bukan bahan pangannya yang dikasih, tapi bahan pangan ini yang sudah siap dikonsumsi. Itu per hari atau gimana Pak? Nah, itu program Pak Bupati ini kan yang mulai berjalan ini setiap desa itu dibantu sampai 100 sampai 150 orang ya. Gitu. Dan itu data berdasarkan dari desa sendiri. Gitu. Nah, ini melibatkan BUMDes ya. Ini kalau kita agak keluar sedikit ya. Melibatkan BUMDes, melibatkan KWT ya kan. Nah, ini barang-barang ini dimasak, diolah oleh desa itu sendiri. Kemudian dibagikan kepada warga desa yang masih membutuhkan itu tadi. Nah, inilah yang namanya program Pak Bupati, yaitu salah satunya Bapak Siji. Bantuan pangan siap saji. Nah, itu salah satu upaya beliau ya. Nah, ini semua mendapatkan yang membutuhkan seperti yang lansia, yang tidak punya lagi keluarga, ya kan? Duafa. Nah, ini langsung diberikan bantuan pangan siap saji. Ya, kira-kira gitu, Mbak Novi. Selain itu Pak, ada program lagi nggak untuk jelang Lebaran ini untuk warga-warga yang kurang mampu, mungkin untuk dari program Bapak Bupati sendiri ada tidak Pak? Ya, kalau Pak Bupati pasti ada lah ya, seperti pasar murah nanti kan. Saya juga itu kan tentang itu. Pasar murah ini kan pastilah yang namanya harganya di bawah harga pasar. Kalau untuk pasar murah sendiri udah berjalan sejak kapan nih Pak? Kalau pasar murah ini seperti yang kelangkaan minyak goreng ya. Nah, kelangkaan minyak goreng itu justru malah pasar murah dijadwal setiap. Jadi sering ya? Rutin ya? Di setiap kecamatan itu diadakan pasar murah. Biasanya kalau pasar murah itu selain minyak goreng ada daging, ada telur ya? Nah, biasanya gitu. Ada komoditi lain juga ya, seperti telur, kemudian terigu. Karena telur juga sempat naik juga kemarin ya. Iya. Kemarin sempat naik juga. Iya.
Jadi memang tugas Bapak ini memang benar-benar memantau selalu ya Pak? Ya, Selalu update. ya. Laporan dari mana saja yang Bapak bisa terima? Nah, kalau untuk laporan ini kan kita ada petugas yang namanya pemantau harga bahan pangan. Pemantau harga Bahan pangan pangan. yang ada di Oke. lapangan. Kemudian ada yang namanya petugas pemantau harga hasil panen, gabah kering giling, Giling. Oke. gabah kering panen. Nah, itu selalu dilapor, ya kan. Nah, setiap saat laporan ini masuk ke kita. Sehingga kita tahu perkembangan harga untuk bahan-bahan pangan. Kemudian ada yang namanya penyuluh-penyuluh pertanian. Ada yang namanya UPT-UPT yang ada di kecamatan. Nah, ini selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan dinas kita. Nah, kita juga ada yang namanya pemantauan-pemantauan dari kabupaten ke lapangan. Kita kan ada yang namanya bantuan lumbung pangan, ya kan? Okay. Ada yang namanya kelompok wanita tani. Nah, ini selalu dibina. Dan mereka ini secara rutin terus dibina. Nah, membina ini bukan kita saja, dari OPD yang terkait juga yang ikut membina. Karena ini programnya sangat membantu. Ini terkait dengan hasil dari panennya itu gitu ya. Jangan sampai panennya juga nggak kemakan karena kualitasnya nggak bagus. Betul. Gitu. Itu tugas penyuluh tadi ya Pak ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk OPD Bapak ini stakeholder yang terkait apa saja nih Pak? Nah, stakeholder yang terkait pertanian, perindustrian dan perdagangan, kemudian ada perkebunan peternakan, ada bagian perekonomian, bahkan Bapeda juga ikut. Tapi leading sektornya di sini? Ya, seperti satuan tugas ya, satuan tugas ketahanan pangan kabupaten. Nah, yang saya sebut tadi itu salah satu anggota satuan tugas ketahanan pangan untuk di wilayah kabupaten. Nah, ini dibentuk berdasarkan SK Pak Bupati. Ya, yang diketuai oleh Pak Sekda. Oh, gitu. Ya, jadi. Dan terasa sekali bertugasnya ketika bulan puasa jelang Lebaran ya, Pak? Itu terasa sekali ya? Itu terasa sekali dengan ketersediaan dan harga. Itu. Nah, kalau di luar bulan puasa atau menjelang hari-hari besar, itu biasanya normal, Pak. Ya, normal. Kalau seperti ini kan mungkin kelangkaan atau distribusi terhambat atau faktor alam. Nah, itulah yang menyebabkan kejadiannya seperti ada kenaikan. Tapi kenaikan ini tidak terlalu signifikan dan ini bisa diatasi. Tapi kalau naik-naik yang wajar ya biasa itu ya Mbak Novi ya. Namanya cari untung ya. Asal jangan menjerit lajah masyarakat ya. Masyarakat jadi menjerit. Kalau operasi pasar Pak, itu programnya gimana tuh Pak? Kalau operasi pasar ini seperti begini, mendatangkan produsen untuk menjual produk di wilayah kita dengan harga yang ada di bawah pasar. Itu aja yang sampai sekarang masih terus itu ada? Masih. Sepanjang itu masih dibutuhkan, pasti itu akan berjalan. Seperti harga, ketersediaan. Nah, seperti kemarin, kelangkaan minyak goreng kan di mana-mana. Tapi di Pesawaran nggak ada yang ngantri seperti daerah lain ya. Gitu ya, nggak ada ya. Karena Pak Bupati langsung turun langsung memantau untuk operasi pasar minyak goreng. Dan semua OPD banyak yang terlibat. Sehingga kebutuhan minyak goreng ya teratasi. Itu untuk operasi pasarnya. Sampai juga terdengar ada berita sampai antrian ada yang pingsan gitu. Ya. Demi untuk dapat minyak goreng ya. Demi untuk dapat minyak goreng, benar. Pak, kalau kita bikin perbandingan ya Pak. Ya. Pada saat tahun 2020, 2021. Sekarang 2022 ya. Itu kan progresnya beda ya Pak. Ya. Kalau 2020 sama 2021 mungkin sama lah. Ya. Kita masih benar-benar dalam kondisi pandemi ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah semakin longgar. Iya. Apa yang berbeda Pak? Pendistribusian mungkin atau ketersediaan dan lain-lain. Kira-kira ada yang beda nggak Pak? Kalau untuk 2022 ini kan karena situasi COVID-nya melanda ya, sehingga ada semacam kelonggaran untuk beraktivitas. Nah, mulai dari pendistribusian bahan pangan, kemudian ketersediaan bahan pangan. Nah, ini boleh dikatakan cukup
cukup memadai ya dengan segala aspek ya. Karena kita ya walaupun memang kita masih tetap prokes, tetapi masih leluasa. Kita gerakannya masih leluasa, nggak seperti 2021 dan 2022. Nah, kenapa? Karena di 2022 ini memang program-program kita udah mulai muncul lagi ya. Kenapa? Karena kalau 2021, 2021, 2020 itu kan memang lagi COVID-nya ya, sehingga program-program itu banyak yang terkendala ya. Jadi Tapi nggak jalan ya? Ya, bukan nggak jalan. Agak volumenya macet. berkurang, Volumenya berkurang ya. Tapi bukan berarti tidak cukup memenuhi ya Pak, itu tetap. Ya, tetap memenuhi itu. Kita lihat Mbak Novi ya. Di zaman COVID ini para petani itu nggak ada masalah kok. Mereka tetap berjalan. Petani malah unggul sekarang kan. Mungkin terasanya pandemi itu di kota kali ya Pak. Di kota. Kalau di desa ya dia tanam tetap, beraktivitas pertanian tetap, tapi dia juga tetap prokes ya kan. Nah, pada saat musim panen ya mereka mendapatkan hasil. Tapi kalau di perkotaan seperti yang bekerja di perusahaan ya kan, di pabrik, itu kan ada dampaknya. Nah, kalau di desa ini untuk petani, petani nggak bisa WFH soalnya. Nggak bisa WFH, dia tetap berjalan kan. Dia harus datang ya. Betul. Oke. Nah, jadi cukup ya apa ya, kalau kita lihat di 2022 ini memang cukup menggembirakan ya. Menggembirakan dalam arti ada kelonggaran untuk artinya progresnya dari tahun ke tahun di Pesawaran bagus ya Pak untuk pangannya ya. Bagus. Pak, Bapak punya data untuk beberapa komoditas nggak Pak? Ketersediaannya seperti apa? Dan mungkin bisa untuk gambaran pemirsa. Presentasinya lah kira-kira. Nah, untuk kita lihat dia di komoditas beras ya. Kita ambil di bulan Januari ya. Sekarang Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini yang sedang berjalan. Nah, ini rata-rata ketersediaan kita, artinya produksi kita itu antara 10.000 sampai 15.000 ton per bulan. Per bulan. 10.000 sampai 15.000 ton per bulan. Nah, untuk kita ketahui juga bahwa di Kabupaten Pesawaran itu kalau kita hitung dengan konsumsi per kapita, kita kurang lebih 481.000 ya. Ini jumlah penduduk. Maka kita kebutuhan di Kabupaten Pesawaran untuk beras itu rata-rata 3 ton sampai 3,5 ton per bulan. Berarti kita ada surplus Mbak Novi. Surplus itu antara 5 sampai 6 ton. Stoknya, sisanya stok gitu ya. Sisa ya kan. Stok amannya nih Stok aman kita kan. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya bar stok di Bulog. Apa itu? Stok beras di Bulog ini kan cadangan pangan ini ada 2 ya. Ada di pemerintah, ada di masyarakat. Di pemerintah itu ada di Bulog. Di masyarakat itu ada yang namanya di lumbung. Lumbung pangan ya. Mereka panen, gabah itu disimpan di lumbung pangan. Nah, lumbung pangan ini kan bantuan pemerintah juga. Tapi ini ada di masyarakat. Nah, stok inilah yang aman, yang keberadaannya ini untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan. Kalau sampai langka, keluar stoknya. Stok itu kan. Itu untuk semua komoditas atau gimana Pak? Nah, kalau kita lihat ini kan seperti beras ya, yang sudah pasti itu beras ya. Nah, kayak di Bulog itu juga itu mengantisipasi kalau ada yang namanya bencana ya kan. Nah, ini Pak Bupati selalu setiap kali ada bencana itu beliau langsung menurunkan bantuan beras seperti Padang Cermin, Margapundu, Pundu Pidada ya kan. Nah, ini dibantu oleh Pak Bupati kita. Jadi secara keseluruhan yang pasti ketersediaan pangan dari semua komoditas yang dibutuhkan khususnya pada saat hari raya nanti sudah siap. Aman kita. Sampai saat ini tidak ada kendala Pak untuk pendistribusiannya atau gimana? Kalau untuk pendistribusiannya alhamdulillah tidak ada masalah ya. Karena begini Mbak Novi, kenapa ada yang namanya Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten? Ini yang dibuat oleh Pak Bupati SK-nya ya.
Nah, ini yang unsur terlibat itu ada dari pihak Polres, Oh, ada oke, pihak dari aparat dari juga ya. Koramil ataupun Dandim. Mm-mm. Nah, ini untuk mengantisipasi ada oknum-oknum yang nakal Oh, dalam begitu. hal penimbunan Mm-mm. dan pendistribusian Mm-mm. bahan pangan Supaya itu benar-benar sampai sampai ke ke masyarakat, masyarakat. sampai ke pasar. Oke. Jadi tidak ada penimbunan, tidak ada kelangkaan, Dan sejauh ini tidak ada. tidak ada. Tidak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Kita sama-sama berdoa aja ya. Baik. Pak, terima kasih loh waktunya. Sudah cukup ternyata obrolan kita sepertinya sudah cukup mewakili Iya. penjelasan dari Bapak selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ya, dan siap. masyarakat bahwa ternyata di Pesawaran ini memang semuanya sudah siap Siap. sampai jelang Hari Raya Idul Idul Fitri Fitri. 1443 Hijriah Iya. beberapa hari lagi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, nggak usah takut kekurangan beras, kekurangan gula, terigu dan lain-lain Iya. ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Awaludin waktunya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, masyarakat Iya. bisa makan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa Iya. mereka harus kekurangan gitu ya Pak, ya, Kekurangan, nggak iya. kebagian beras dan lain-lain. Baik. Ya, terima kasih Pak Awaludin. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan sehat selalu untuk Iya. Bapak ya Pak. Terima Selamat Hari kasih Raya juga. Idul Fitri ya Pak. Ya, sama-sama ya Mbak Ropi. Sama-sama. Terima kasih Terima atas kasih. waktunya yang sudah mengundang kami di sini. Terima kasih juga Ya. Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Bapak Awaludin SENM sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa untuk episode kali ini. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mbak.